diberikan XI adalah bilangan real yang memenuhi min 1. Oh, dia di antara min 1 sampai 1. Jadi kecil dia ya mutlaknya. Dan mutlak X1 oh kayak gitu. Nah, tentukan nilai terkecil dari n yang memenuhi. Nah, satu hal yang saya garis bawahi di sini, kalau dia nilainya di antara min 1 sampai 1 berarti kan gini ya. Berarti kan kita punya mutlak XI gitu. Mutlak XI nilainya pasti kurang dari sama dengan 1. Kalau dia min 1 nilainya 1, kalau dia 1 nilainya 1 juga. Nah, berarti apa dong? Kalau kita jumlahin semua dari 1 sampai n, berarti mutlak X1 ditambah mutlak X2 ditambah dan seterusnya gitu ya, sampai mutlak Xn itu akan kurang dari atau sama dengan n gitu. Karena setiap X1 kurang dari 1, X2 kurang dari sama dengan 1 dan seterusnya gitu ya. Nah, selanjutnya berarti kita punya apa nih? 19 tambah mutlak itu X1 dan seterusnya gitu aja ya. Sampai Xn itu akan kurang dari sama dengan n. Artinya di sini n-nya harus lebih besar daripada 19. Jadi bisa 19, 20 dan seterusnya. Nah, sekarang kalau 19 bisa nggak? Coba ini. Kan kita mau nyari n yang terkecil kan? Cobain n19. Kalau n19. Jadi jika n sama dengan 19. Kalau n-nya 19 bisa nggak? Berarti setiap X1, X2 dan seterusnya itu harus min 1 atau 1. Kalau nggak gitu dia kan nggak jadi 19. Tapi kalau kayak gitu, kalau dia 1 atau min 1 ketika dimasukin ke X1 tambah X2 sampai Xn, nilainya itu kan dia ganjil tuh, nggak bisa jadi 0 kan. Kalau ganjil, jadi pasti nilainya paling kecil dia 1 atau min 1, ketika dimutlakin dia jadi 1. Jadi jadi 20 yang sisi kanan, yang sisi kiri 19. Jadi kalau n-nya 19 dia nggak bisa. Nah, sekarang cobain n-nya 20. Kita gedein sedikit. Cobain n sama dengan 20. Kalau n-nya 20, kira-kira bisa nggak? Tetap, sebagian besar dia harus 1 min 1. Nah, kalau semuanya 1 min 1, nanti yang belakangnya ini jadi 0. Ya kan, kalau plus minus gitu. Kalau sampai 18 itu plus minus, terus belakangnya diedit tuh mungkin jadi. Jadi misalkan saya edit sekarang, misalkan X1-nya 1. Nah, sekarang setelah X1-nya 1, X2-nya min 1. Jadi biar dijumlahin jadi 0. Terus kayak gitu terus, X3-nya 1, X4-nya sama dengan min 1. Terus dan seterusnya gitu ya. Misal titik sampai X17-nya 1, lalu X18 sama dengan min 1. Nah, sekarang yang X19 sama 20 harus kita edit nih, jangan min 1 min 1, 1 1 atau 1 min 1, karena itu nggak cocok. Editnya gimana? Biar jumlahnya sama, berarti yang sisi kiri ini jumlahnya berapa nih? 18 berarti kan? Jadi bentuknya yang terakhir kita punya 18 ditambah X19 ditambah X20 itu sama dengan 19 ditambah, dijumlahin semua plus minus jadi 0 kan? 0 ditambah berapa ya? X9 tambah X19 ya. Sorry. X19 ditambah X20. Nah, gimana nih biar sisi kiri sama dengan sisi kanan? Nah, salah satu idenya bisa juga yang lain, tapi yang saya kepikiran adalah X19-nya dikasih nilai 1, X20 dikasih nilai min setengah. Jadinya kan dia 18 ditambah 1 ditambah setengah
itu akan sama dengan 19 ditambah X19 tadi 1, X20 min setengah, 1 min setengah, setengah. Jadi ini mutlak setengah. Nah, jadi sama kan, sama-sama 19 setengah. Oke, jadi yang paling kecil berarti 20. Fungsi fx memenuhi persamaan f3x sama dengan 3fx untuk semua bilangan real x. Oke, itu fakta yang pertama. Dan fx sama dengan 1 min x min 2 untuk 1. Oh, jadi fx tuh punya rumus langsungnya kalau x-nya itu di antara 1 sampai 3. Tentukan bilangan positif x yang terkecil yang memenuhi itu. Oke, kita mau nyari fx sama dengan f2001 gitu. Oke. Nah, sekarang pertama kita lihat bahwa kalau kita punya f3x sama dengan 3fx. Itu bahasa lainnya apa kan? Berarti kalau kita punya fx itu sama dengan 3 kali fx per 3. Nah, sedangkan fx per 3 sendiri apa? Fx per 3 sendiri berarti ini 3 gitu ya. Fx per 3 sendiri berarti sama dengan 3 kali Fx per 9. Gitu kan? Berarti kita punya apa? Fx sama dengan 3 kuadrat Fx per 3 kuadrat. Nah, lanjutin terus. Itu nanti kita punya Fx sama dengan 3 pangkat N lalu fx per 3 pangkat n. Nah, sekarang kita harus bikin x per 3 pangkat n itu di antara 1 sampai 3 biar tahu rumusnya. Nah, sekarang kan yang ditanya 2001 ya. Jadi f 2001 itu kan sama dengan 3 pangkat n kali f 2001 per 3 pangkat n. Nah, kayak gitu. Sekarang kita itu harus cari 2001 per 3 pangkat n itu harus di antara 1 dan 3. Jadi 1 kurang dari sama dengan 2001 per 3 pangkat n kurang dari sama dengan 3. Yang tidak lain itu adalah 3 pangkat n kurang dari sama dengan 2001 kurang dari sama dengan 3 pangkat n plus 1. Nah, 3 pangkat berapa yang nilainya itu kurang dari 2001, tapi kalau pangkatnya ditambahin 1, dia lebih dari 2001. Kalau 3 pangkat 4 kan 81. Oh, 3 pangkat 4, 81. Terus berarti 3 pangkat 5 kan 243 gitu ya. 3 pangkat 6. 243 kali 3 berarti kan 729. Nah, kalau dikali 3 udah lebih dari 2001 kan? Berarti N-nya itu sama dengan 6. Jadi kita punya N-nya sama dengan 6. Karena kalau dikali 3 udah lebih dari 2001. Jadi sekarang berarti kita punya bentuk yang kita terakhirnya F2001 itu sama dengan 729 F2001 per 729. Nah, sekarang 2001 per 729 itu udah di antara 1 sampai 3. Berarti kita bisa pakai rumus yang kedua. Tadi apa? Apa ya tadi? Fx kalau nggak salah sama dengan 1 min mutlak X min 2 gitu. Ah ya. Oke. Berarti kita punya Fx atau di sini langsung aja saya masukin, berarti F 2001 per 729 itu akan sama dengan 1 min mutlak 2001 per 729 min 2 mutlak. Gitu kan? Nah, sekarang berarti ini itu sama dengan F berapa? Nah, kalau kalian tahu tanda mutlak, mutlak itu mutlak X sama dengan mutlak min X. Jadi ini mutlak yang ini saya lingkarin.
mutlak yang ini gitu ya, dia akan sama dengan, nah mutlak yang itu, jadi mutlak 2001 per 729 min 2 itu nilainya sama dengan mutlak 2 min 2001 per 729. Nah, kalau F 2001 tadi kan 2001 per 729 dikurangi 2. Nah, kita hitung dulu. 729 kali 2, 1458. Jadi itu sama dengan mutlak 2001 min 1458 per 729. Gitu ya. Oke, nah ini berarti sama dengan berapa nih? 8, 3, 3 jadi 9, 4, 3, 4, 3, 4, 5. Jadi 5, 4, 3 per 729 mutlak. Nah, kan kita bisa memperoleh mutlak 543 per 729 itu dari mutlak min 543 per 729. Nah, sekarang berarti tinggal kita cari X min 2 itu sama dengan X min 2 itu yang hasilnya min 543 per 729. Nah, berarti berapa nih? Jadi X sama dengan pindah ruas gitu ya, tambah 2. Jadi balik lagi 729 kali 2 1458. Jadi 1458 dikurangi 543 per 729. Jadi berapa nih? 915 ya. Jadi ini sama dengan 915 per 729. Nah, berarti sekarang kita ketemu bahwa F 2001 itu sama dengan 729 dikali F 915 per 729. Nah, ini tidak lain sama dengan F 915. Nah, kayak gitu. Jadi X yang terkecil atau ya satu-satunya X itu adalah 915. Ada berapa banyak triple bilangan bulat A, B, C yang memenuhi A plus B plus C mutlak ya, A plus B sama dengan plus C sama dengan 19, lalu AB tambah mutlak C sama dengan 97. Kasus yang pertama, misalkan kasus pertama itu kalau C-nya lebih besar atau sama dengan 0. Kalau C-nya lebih besar atau sama dengan 0, artinya kan mutlak C itu sama dengan C. Jadi kalau dia udah positif, mutlaknya ya positif ya dia sendiri gitu ya. Nanti kalau kasus yang kedua itu adalah ketika C-nya kurang dari 0. Kalau C-nya kurang dari 0, maka mutlak C itu akan sama dengan min C karena mutlak kan harus positif. Oke, nah sekarang kita kerjain kasus 1. Nah, kasus 1 ini C lebih besar dari 0, mutlak C sama dengan C. Oke, kita tulis ulang persamaan yang kita tahu, berarti kan jadinya mutlak A plus B ditambah C sama dengan 19. Lalu yang kedua AB ditambah mutlak C berarti C sama dengan 97. Oke, nah kita eliminasi C-nya, kita dapatkan jadinya apa nih? Yang gede dikurangi yang kecil aja ya. AB ditambah, kan dikurangi ya. AB dikurangi mutlak A plus B akan sama dengan 97 dikurangi 19 berarti 878 ya, 78. Oke, 78. Nah, sekarang di sini ada dua kasus.
Pertama, kalau A plus B-nya positif, lalu atau A plus B-nya negatif. Jadi pertama saya tulis 1.1 gitu, A plus B lebih besar atau sama dengan 0, yang mana akibatnya mutlak A plus B jadi sama dengan A plus B. Lalu nanti subkasus yang kedua adalah di mana ketika A plus B kurang dari 0, artinya nanti mutlaknya jadi sama dengan minus A plus B gitu. Oke, yang subkasus yang pertama, kalau mutlak A plus B sama dengan A plus B, artinya jadinya AB ditambah AB dikurang ya, AB min A min B itu sama dengan 78. Nah, kalau kayak gini, ingat pemfaktoran? Oke, kita faktorkan dia jadi A plus 1, oh maaf, A min 1 dikali B min 1, ya kan? Jadi AB min A min B, tapi ada tambahan suku 1. Berarti yang belakangnya juga kita tambah 1, jadi 79. 79 prima ya. Artinya A min 1 sama B min 1 haruslah 1 sama 79, 79 atau sama 1, min 1 sama min 79, atau min 79 sama min 1. Nah, sekarang kalau kita maunya A plus B-nya positif, berarti yang bisa bikin positif haruslah 1 sama 79 atau 79 sama 1. Jadi A-nya sama dengan 1, lalu B-nya sama dengan 79. Oh, salah. A min 1 sama dengan 1, lalu B min 1 sama dengan 79. Jadi kita dapat A-nya itu 8, A-nya 2, berarti A-nya 2, lalu B-nya sama dengan 80. A plus B berarti kan jadi 82. 82 berarti kita masukin ke persamaan yang pertama, berarti C-nya jadi minus. C-nya jadi minus ya. Ya, berarti pada kasus ini dia nggak bisa. Jadi kasus ini dia nggak punya solusi. Nah, sekarang kita lanjut. Ya, semoga saya nggak salah hitung ya. Nanti subkasus 2 ketika dia negatif. A plus B-nya negatif. Artinya mutlak A plus B sama dengan min A plus B. Jadi kan kita punya AB min mutlak A plus B sama dengan 78. Berarti kalau ini jadinya AB min jadi plus ya, plus A plus B sama dengan 78. Nah, kita faktorin sama kayak yang tadi, berarti jadinya A plus 1 dikali B plus 1 akan sama dengan 79. Ingat, dia apa namanya? Prima. Lupa. Oke. Jadi, kalau kayak gitu, kalau mau negatif berarti harus min 1 sama min 79 gitu ya. Jadi A plus 1 sama dengan min 1, lalu B plus 1 sama dengan min 79. Saya nggak yakin ini dapat jawabannya juga. Angkanya gede-gede. Jadi A-nya min 2, lalu B-nya min 80. Kalau dikaliin jadi 160 kan? 160 biar jadi berapa tadi? Biar jadi 97. Nih, kan 160 tambah C harus 97. Berarti C-nya harus negatif dong. Nggak sesuai sama kasus 1. Oke, berarti tinggalin. Jadi ini nggak punya solusi 2. Yang subkasus 1.2. Ya, lanjut. Nah, sekarang yang terakhir kalau C-nya negatif. Kalau C-nya negatif berarti kita punya kalau C-nya negatif, kan kita bisa berarti mutlak C sama dengan min C. Berarti kita punya AB, berarti kita tinggal tambah nih biar eliminasi. Kan yang satu mutlak C min C. C negatif, kecoret kan? Jadi ditambah
Jadi AB ditambah mutlak A plus B dia sama dengan 19 tambah 97, 6 nyimpen 116. Oke, kita tulis. Jadi AB ditambah mutlak A plus B, kurungnya salah, mutlak A plus B sama dengan 116. Nah, sekarang baru kita bagi dua kasus lagi. 2.1 kalau A plus B-nya dia positif, A plus B lebih besar atau sama dengan 0, yang mana artinya A plus B mutlaknya jadi sama dengan A plus B sendiri karena udah positif. Jadi AB ditambah A ditambah B akan sama dengan 116. Nah, sekarang kalian faktorkan, jadinya A plus 1 kali B plus 1 akan sama dengan 116, berarti ditambah 1 ya, sama kayak tadi. Jadi 117. Nah, 117 faktornya ini berapa aja? 117 nih bisa 1 kali 117 jelas. Bagi 3 bisa nih. 3 berarti 39. Oke, jadi ini 39. Oh, bagi 9 bisa ya. Jadi ini 9 kali berapa nih? 117. 9 kali 13. Oke. Nah, sekarang berarti kemungkinannya ada lumayan banyak nih. Berarti bisa 3 kali 39. Bisa, oh ya, yang pertama nggak apa-apa lah, tulis ini ya. 1 kali 117. Terus bisa 9 kali 13. Bisa minusnya. Kan kita maunya yang, ingat, kita maunya yang positif. Jadi minusnya bikin A plus B-nya jadi negatif juga. Jadi nggak usah. Kalau gitu berarti kalau dari sini nih, dari yang ini kita peroleh A-nya jadi 2, B-nya jadi 38. C-nya jadi berapa nih? 2 kali 38 A kali B kan? 2 kali 38 7 76. 76 padahal AB ditambah C 97. Kelebihan. C-nya kan negatif tadi. Nggak mungkin. Berarti yang ini nggak mungkin. Terus yang ini. 1 kali 117. Berarti A-nya 0. 0. Oh, A-nya 0 berarti A kali B 0. Berarti C-nya positif juga. Nggak mungkin. Oke. Berarti gantian yang bawah 9 kali 13. Berarti A-nya 8. Lalu B-nya 12. Ah, ini baru C-nya dapat negatif nih. 8 kali 12 80. 80 tambah 16 96. 96 berarti C-nya, oh, C-nya 1. Wah, C-nya 1 ini. Gagal juga berarti. Oke, kita lanjut ke kasus yang terakhir. Ini semoga kita dapat ya jawabannya. 2.2 berarti yang terakhir adalah A plus B kurang dari 0. Yang mana artinya mutlak A tambah B akan sama dengan min A plus B. Nah, sekarang kita lihat jadi min ya. Oke. AB berarti min A min B akan sama dengan 116. Kita faktorin jadi A min 1 kali B min 1 sama dengan 117. Tetap ya, tambah 1 ya, karena min 1 kali min 1 1. Oke, nah sekarang pemfaktorannya kita maunya A plus B nya negatif. Berarti kita pilih yang negatif. Jadi min 3 bisa min 3 kali min 39 atau min 1 kali min 117 atau min 9 kali min 13.
Nah, sekarang kalau yang ini dapat A-nya berapa nih? Jadi A-nya min 2, B-nya min 3, 8. Noh, mirip ya sama yang atas. Min 1 berarti A-nya dapat 0. Sama persis sama yang atas. Berarti nggak dapat dong jawabannya. Ya udah, emang gitu. Terima kasih, selalu semangat, selamat belajar, stay safe everyone.